Oke, semangat pagi semuanya teman-teman semua. Bagi para skin expert, hari ini kita mau bahas apa ya? Hari ini kita akan bermain tentang ChatGPT. ChatGPT ini keren banget. Nanti kita langsung saja kita akan belajar tentang apa itu adalah ChatGPT. Tes kok nggak ada speaker ini ya. Oke, full screen. Ya, ini ya. Ya udah. ChatGPT, nah saya akan share kepada teman-teman semua mulai step by step, dan fokus di hari ini kita akan bahas bagaimana sih cara kita membuat copywriting untuk thumbnail dan juga untuk membuat deskripsi. Dan ini pun sebenarnya bisa teman-teman aplikasikan untuk yang lain. Ini suaranya. Sarif. Oke, pertama adalah teman-teman, itu harus sudah mulai dari cek di Google-nya, kita ketik adalah chat OpenAI, ChatGPT. Nah, ini adalah kalau teman-teman pakai yang plus akan tampilan seperti ini, tapi kalau misalkan tidak plus, maka tampilnya tidak seperti ini. Ya, tapi sama-sama saja untuk awalan. Oke, sebelum kita belajar, kita harus belajar dulu sebenarnya apa itu ChatGPT. Nah, dan juga jangan lupa subscribe dulu untuk bisa mendapatkan update info terbaru di video ini. Oke, yuk. Kita sekarang belajar dulu apa itu ChatGPT. Nah, banyak orang berpikir ChatGPT itu kayak Google atau apa. Ini adalah hal yang sangat berbeda sekali. Sesuai namanya adalah Chat Generative Pre-trained Transformer, model bahasa alami yang dikembangkan oleh OpenAI. Modelnya dilatih menggunakan teknologi machine learning, menggunakan teks besar-besaran dapat memahami dan memproses bahasa manusia dengan kemampuan yang baik. Nah, ini yang paling menarik adalah Chat Generative Pre-trained Transformer. Dok, maksudnya apa? Maksudnya adalah OpenAI itu, atau jangan-jangan teman-teman nggak tahu OpenAI. Oke, sekarang sambil jalan saya ajarkan dulu ya. OpenAI itu apa sih? Muncul ya? OpenAI ini kalau nggak salah perusahaan itu udah mulai dari 2000 berapa ya? 2017 ya. Orang taunya ChatGPT, padahal sebelumnya itu mereka itu terkenal sama DALL-E. DALL-E itu adalah tentang bagaimana dia itu bisa membuat sebuah dari teks itu jadi apa namanya? Jadi gambar. Nah, seperti ini ya. Jadi OpenAI ini adalah sebuah perusahaan research di bidang artificial intelligence. Yang berfungsi untuk apa? Oke, ya. Jadi yang berfungsi adalah untuk bisa meningkatkan kemampuan efektivitas, efisiensi. Ini feature-nya adalah bagaimana dia bisa untuk membangun humanity. We are building safe, beneficial, dan lain-lain ya. Oke, yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa, nah ini dia nih. Ada banyak sekali sebenarnya dalam dunia artificial intelligence ini. Yang paling pertama adalah DALL-E. DALL-E itu ini biasa digunakan zaman dulu adalah orang kalau pas kita lewat, kemudian dia mampu melakukan analisa wajah, siapa identitas itu pertama kali sebenarnya dikembangkan. Tuh kan. Ini dia produk-produknya. Ini yang teman-teman tuh harus perlu tahu. Jadi OpenAI is not only ChatGPT, jadi ada banyak sekali seperti itu. Ini adalah tentang ChatGPT. Artinya adalah OpenAI ini adalah sebuah perusahaan AI, sebuah perusahaan artificial intelligence di mana produknya ada banyak sekali itu. Kita lihat ya. Ya, produknya ada banyak nih. Ya. Jadi ChatGPT ini adalah yang bentuknya conversation. Maka ChatGPT adalah artificial intelligence bentuknya chat. Ya. Kemudian nanti dari sini dia itu menggunakan alat namanya GPT-3. Dia itu adalah mampu mendeskripsikan atau mampu memahami bahasa dengan melalui kata-kata. Jadi dan ini bisa diintegrasikan oleh banyak hal. Tuh, satu lagi nah. Dulu sebelum ChatGPT adalah namanya DALL-E. Ini adalah artificial intelligence yang mampu membuat realistic image dan seni dari kata-kata. Seperti itu. Nah, ini dia teman-teman biar tahu dulu ya. Itu adalah gambaran umumnya. Dan ini bisa diintegrasikan. Kemarin saya baru dapat informasi bagaimana ChatGPT ini bisa untuk di Google Spreadsheet. Jadi ada banyak sekali. Jadi agar teman-teman tahu secara umum sebenarnya nggak sempit ChatGPT. Nah, namun di hari ini kita akan belajar tentang ChatGPT ya, dan fokusnya di chat, bentuknya chat. Karena ini yang cocok buat Indonesia karena orang nggak mau ribet. Jadi
ChatGPT adalah Chat Generative Pre-trained Transformer, berarti artificial intelligence bentuknya chat. Yang paling penting di sini, ini adalah sumber pemahaman pertama dari ChatGPT adalah apa? Bahwa ini merupakan pre-trained transformer. Artinya apa? Ada bahasa yang dilatih dulu untuk dia mampu menangkap namanya natural linguistic. Kebanyakan orang pakai ChatGPT apa? Kenapa dia nggak bisa melakukan? Karena tidak menganggap ini sebagai sebuah informasi yang bisa di-train. Contoh ya, sekarang kita bandingkan nanti copywriting yang kita latih dulu dan tidak kita latih. Misalkan contoh apa? Buatkan saya headline untuk YouTube saya berjudul tentang, ya kan? Ya, tentang jerawat misalkan. Oke. Nah, contoh kayak gitu dong. Sip. Sekarang kita harus train. Cara trainnya pertama, nah ini yang disebut dengan prompt. Nah, oke, sebelum itu semua sebenarnya kita lihat ya, bagaimana ChatGPT bekerja. Prosesnya dimulai dari memasukkan input dalam bentuk kalimat atau pertanyaan. Oke, ChatGPT ini menggunakan model neural network yang terlatih di sebelumnya, kemudian mengevaluasi masukan tentang apa yang menjadi jawaban yang tepat. Jadi intinya adalah ChatGPT ini akan berkembang tergantung dari input data masukan sebelumnya. Oke, kita cek lagi. Dari mana saja sumber ChatGPT? Oke, dari buku, artikel, situs, web, dokumen, Wikipedia, web berita, jurnal ilmiah, buku-buku, dan yang lain. Dan berbagai open source lainnya. Apa saja open source yang dipakai? PyTorch, Transformer, Hugging Face, dan lain-lain. Ya, jadi dengan seperti ini teman-teman ngerti dulu. Nah, banyak orang pakai ChatGPT, cuman dia nggak ngerti jenis makhluknya itu apa. Kebayang ya? Kesalahan terbesar orang dalam pakai ChatGPT ini adalah nggak ngerti mekanisme kerjanya. Jadi saya simpulkan, ChatGPT mekanisme kerjanya adalah chat artificial intelligence, bentuknya chat, ya kan? Bekerja dengan pola GPT, General Pre-trained. Artinya apa? Dia akan belajar sesuai dengan masukan. ChatGPT ini akan bekerja dengan prompt treatment. Apa itu prompt dalam ChatGPT dan bagaimana memaksimalkannya? Oke. Prompt adalah pattern exploiting training, metode digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan model bahasa ChatGPT. Cara memaksimalkan, nah ini, memberikan prompt yang spesifik dengan tujuan pengguna, kayak begitu ya. Kemudian, nah ini prompt relevan juga penting untuk memaksimalkan prompt dalam ChatGPT. Prompt relevan dapat membantu ChatGPT memahami tujuan pengguna menghasilkan jawaban yang sesuai. Seperti itu. Oke, apa yang membuat ChatGPT ini digunakan tidak maksimal? Karena kita tidak memahami namanya prompt mechanism. Ada sebenarnya ilmu, ya. Kalau teman-teman belajar, ini yang saya lagi belajar ya. Ketika kita belajar, ini banyak kursusnya. Namanya adalah prompt engineering. Gajinya gila, kalau udah ngerti. Prompt engineering course. Jadi pemahaman yang tepat dengan ilmu yang tepat, nah ini saya udah ngambil prompt engineering course online. Jadi nggak sembarang orang itu udah cuma ketik-ketik doang nanti akan muncul, nggak kayak begitu. Kalau kita nggak ngerti apa itu, nah saya tunjukin ya, ini beberapa kursus-kursus yang saya juga sudah ikutin. Learn prompting, nah, ini salah satu prompting yang terbaik untuk belajar ini. Aku belajar learn prompting one on one lain-lain. Ya, jadi teman-teman kalau mau lebih detail belajarnya di sini. Oke, kita langsung ya. Bagaimana melakukan prompting? Prompting yang pertama adalah kita harus menyesuaikan atau saya sebutnya dengan fine tuning. Apa itu fine tuning? Fine tuning adalah kita harus memahami bagaimana ChatGPT ini menerima informasi. Contoh, ya. Jika saya ingin membuat headline untuk YouTube, saya ingat harus jelas ya, dengan tema tentang jerawat.
apa saja. Oke, saya kebetulan kan sekarang lagi mau buat khusus memang tentang ini ya. YouTube saya adalah tentang fungsi chat GPT untuk bisnis klinik dan skincare. Data apa saja yang dibutuhkan agar saya bisa membuat headline dengan baik. Nah, kita lihat. Nah, ini juga masih jalan ya. Oke. Oke. Oke, nah sekarang kita lihat lagi ya. Ini adalah ide-ide headline. Oke. Coba, saya tidak ingin langsung diberikan ide, tapi saya ingin lebih memaksimalkan judul idenya dengan saya melatih Anda, Mr. ChatGPT, untuk judul ini. Data apa saja yang dibutuhkan? Tuh, betul kan? Oke, lihat. Bisa seperti ngobrol sama manusia. Kesalahan terbesar orang bangun ChatGPT adalah langsung nembak. Ya kan? Oke, sekarang saya copy paste yang ini. Caranya saya langsung dimasukin di Notepad. Antitone ini ya. Sip. Oke, sip. Kelihatan? Oke. Berarti sekarang adalah target audience. Saya beli di Notepad. Kenapa jangan di ChatGPT? Karena nanti bakal error. Oke. Kedua, topik utama ya. Nah, ini saya tambahin lagi. Ternyata ChatGPT itu punya link referensi. Link referensi yang disarankan. Jadi dia bisa belajar dari link tersebut dan memberikan ide. Berupa link aja atau Berupa link aja. link website gitu. Link website. Saya kasih contoh ya. Kalau link YouTube bisa nggak dong? Buat analisa. Ya, bisa. Ini saya tunjukin ya. Para dokter dan beautypreneur yang sedang membangun channel YouTube pertamanya untuk mendapatkan 1000 view pertama ya. Topik utama adalah topik utamanya adalah tentang bagaimana membuat judul dan tanggal menarik untuk YouTube untuk mendapatkan 1000 view pertama. Oke, nah link referensi kita cari nih. Oke, kita cari di YouTube sendiri. Ya, bisa nasional, bisa luar, bebas. Cara membuat judul dan thumbnail menarik. Nah, ini ya. Ini belum muncul di Notepad. Kayak gini ya. Tuh ya. Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adiso. Oke sobatku, pada hari ini Oke. Masukin lagi satu ini.
kedua. Satu aja lah ya. Kita coba ya. Nah, ingat, di prompt treatment, yang harus kita perhatikan lagi adalah tentang, nah ini dia, judulnya harus kita pakai tanda kutip, sehingga memisahkan. Oke, langsung masukin ke ChatGPT. Oke. Berikut adalah data yang dimiliki. Bantu saya membuat judul video YouTube yang menarik. Dan isi thumbnail. Set, langsung. Oke. Nah. Oke. Beda nggak kira-kira? Lengkap hasilnya. Jadi ini adalah namanya tentang prompt treatment. Jadi satu-satu. Jadi ini yang bisa teman-teman gunakan. Ya, jadi fokus utamanya adalah kalau kita bisa membuat prompt treatment, prompt engineering yang tepat, kata-kata instruksi yang tepat, maka kita bisa menghasilkan ChatGPT ini. ChatGPT ini seperti tongkat ajaib, bisa digunakan untuk apapun kalau kita ngerti cara pakainya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat para beauty planners ini, semoga membantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.